Ini adalah smartphone termurahnya milik Samsung dengan A series. Ya, dia adalah si A04. Aku cukup penasaran dengan satu produk ini karena memiliki nilai value yang cukup tinggi meskipun harganya pun bisa dibilang cukup murah. Oke, sebelum menonton video review ini, jangan lupa untuk klik subscribe channel ini terlebih dahulu jika kalian belum subscribe channel ini. Dan kita langsung saja untuk ke video reviewnya si Galaxy A04 ini. Let's go! Oke, langsung saja untuk hal yang pertama, seperti biasa kita akan membahas soal desain terlebih dahulu oleh si Galaxy A04. Desain yang sangat umum banget di tahun 2022, tapi sayangnya dari tahun 2003 nih. Tapi cukup lumayan menarik nih, karena apa? Untuk sisi belakangnya sendiri, ia memiliki desain dengan berwarna pink, kemudian ada dua lensa, dan menggunakan finishing glossy yang menyebabkan di bawah sinar matahari atau lampu kelihatan banget untuk fingerprint magnetnya. Langsung saja untuk di bagian kanan kita akan melihat sebuah tombol volume pengeras suara, tombol volume penurun suara, dan ada tombol power off. Dan berikutnya kita akan melihat untuk bagian bawah. Nah, untuk bagian bawahnya sendiri kita akan melihat sebuah mono speaker, kemudian ada port USB Type-C, kemudian ada jack audio 3,5 mm. Tentunya juga ada mic loh. Dan untuk di bagian kirinya kita akan melihat sebuah slot SIM card yang berisi dual SIM plus 1 micro SD. Jadi ini bisa di-up hingga 1 TB untuk penyimpanannya. Dan berikutnya untuk bagian atasnya sendiri kita akan melihat sebuah mic saja. Dan untuk kualitas soundnya sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya aku nggak mau banyak komen. Karena apa? Untuk si Galaxy A04 ini hanya punya mono speaker saja. Dan langsung saja kita untuk ke pengujian sound pada si Galaxy A04 ini. Desain bodi dari Galaxy A04 sudah dibahas nih tadi, dan berikutnya kita akan langsung saja membahas soal layar dari Galaxy A04. Layarnya sendiri sudah menggunakan panel LCD IPS berbentang 6,5 inci. Berikutnya, ia memiliki resolusi hanya SD Plus saja, yaitu di 720x1600 pixel dengan rasio 20:9. Kita langsung saja untuk Xperia-nya sendiri. Untuk dipegang oleh satu tangan, aku merasakan bahwa masih nyaman-nyaman saja, dikarenakan ia memiliki dimensi dan bobot yang cukup ringan. Jadi mudah dibawa kemana-mana dan dimasukkan kantong pun tidak membahayakan atau jatuh. Tapi sayangnya untuk bodinya ini bisa dibilang cukup licin, jadi harus benar-benar hati-hati dibawa kemana-mana. Kemudian untuk panel LCD IPS-nya dengan resolusi SD Plus saja, ya bisa dibilang cukup banget untuk keseharian. Tapi tujuannya bukan untuk digunakan untuk gaming loh, aku mau dulu di awal. Jadi hanya untuk penggunaan biasa, masih aman-aman saja. Dan di bawah sinar matahari atau di bawah kondisi backlight pun masih bisa dilihat, meskipun agak redup. Berikutnya moving to the performance. Untuk si Galaxy A04 ini, jujur aku prosesornya apa namanya aku nggak tahu, dan GPU-nya pakai apa jujur aku nggak tahu. Info yang aku dapat dari web resminya saja, ia menggunakan CPU octa-core, kemudian dibalut dengan RAM 4GB, memori 64GB. Karena nggak bakal habis soal pembahasan soal performa kalau dibahas satu-satu, harus mencari infonya. Kita langsung saja untuk ke sebuah pengujiannya. Pengujiannya ada banyak nih. Yang pertama, kita akan langsung ke pengujian benchmark terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu Antutu Benchmark. Untuk Antutu Benchmark yang sendiri, ia mendapatkan skor sebesar 115 ribuan. Berikutnya untuk pengujian kedua, yaitu Geekbench 5. Nah, untuk single score-nya sendiri, ia mendapatkan skor sebesar 166. Kemudian untuk multi score-nya, ia mendapatkan skor 1005. Berikutnya, karena handphone ini tidak mampu digunakan dalam pengujian 3D Mark Extreme Test, jadi hanya Slingshot Extreme Test saja. Ia mendapatkan untuk overall skornya sebesar 401 dengan maksimum di 26 fps. Rasanya tidak valid banget kalau kita hanya menguji bagian benchmark saja. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun harus dibuktikan secara beneran. Beberapa hari yang lalu atau beberapa video yang lalu aku sudah menggunakan Galaxy A04 ini untuk bermain 3 game. Kita langsung saja untuk pengujian soal gaming. Yang pertama, untuk PUBG-nya sendiri aku sudah bermain dan hanya mendapatkan untuk settingan di smooth medium saja.
Ya, itu kisaran di 30 fps-an. Jadi kalau kalian ngeluh kok nggak bisa 60 fps atau 50 atau 40, iya, pada dasarnya handphone ini bukan digunakan untuk gaming. Dan berikutnya untuk game kedua, yaitu Mobile Legends. Untuk grafiknya, ia hanya mendapatkan di settingan smooth high. Jadi ini kisaran di 40 fps-an. Dan berikutnya untuk yang game terakhir, yaitu Genshin Impact. Aku juga kaget nih, kenapa handphone ini ternyata bisa digunakan untuk Genshin Impact. Rata-rata kalau bernuansa Go atau Core gitu ya, kayak One UI Core atau Android Go, kan biasanya nggak bisa digunakan untuk game yang berat-berat. Tapi handphone ini cukup bisa dibilang mencengangkan karena bisa digunakan untuk bermain Genshin Impact. Ya, meskipun hanya mendapatkan di settingan, yaitu aku setting di lowest 60 fps, memang tapi nyatanya nggak bisa di 60 fps. Ya, bener-bener bisa dibilang itu cukup overclock, tapi nyatanya bisa-bisa saja digunakan. Nah, dari ketiga game itu memang tidak bisa dibilang bagus, karena namanya aja handphone harga di kisaran 1 jutaan. Jadi aku tidak bisa ngomong kok, wah ini gamenya pasti enak nih pakai si Galaxy A04. Belum tentu, tapi nyatanya bisa digunakan untuk bermain game. Tapi untuk ketiga game itu bisa dibilang ya FPS-nya nggak tinggi-tinggi banget dan nggak mulus-mulus banget. Jadi kalau kalian ingin bermain game di handphone ini perlu dipertimbangkan. Berikutnya kita akan membahas UI. Untuk Galaxy A04 ini tentu saja menggunakan UI bikinan Samsung sendiri, yaitu One UI 4.1 dengan berbasis Android 12. Nah, desas-desusnya kabar-kabarnya katanya di bulan Maret besok akan ada One UI 5 untuk si Galaxy A04, meskipun di device Samsung yang lain sudah mendapatkan One UI 5 dengan Android 13. Tapi untuk deviceku kali ini belum mendapatkan si Android 13 atau One UI 5. Dan tentunya menggunakan One UI-nya versi Core ya, bukan One UI yang biasa-biasa digunakan untuk Galaxy S series yang atau A series yang umpama A31 atau A32 atau A33 atau A34 atau A54 atau A74. Nah, ini hanya One UI Core biasa. Berikutnya kita akan membahas soal lensa kamera dari Galaxy A04 ini. Untuk Galaxy A04 ini memiliki dua lensa saja. Maksudnya untuk bagian belakang. Jadi untuk lensa pertama, ia memiliki lensa wide sebesar 50 megapiksel dengan f1.8. Tentunya ia menggunakan teknologi pixel binding yang piksel utamanya adalah di 12,5 megapiksel. Kemudian untuk lensa kedua yaitu lensa gimmick, yaitu lensa depth sensor sebesar 2 megapiksel dengan f2.4. Nah, untuk perekamannya sendiri ia hanya mentok di 1080 30 fps saja. Jadi ini tidak bisa di 60 fps. Titik. Pokoknya tidak bisa 60 fps. Mau diakalin pakai apapun, di root atau di apapun, nggak bisa. Dan berikutnya untuk kamera depannya sendiri, ia memiliki resolusi sebesar 5 megapiksel dengan f2.2. Dan untuk dari segi perekaman mentok di 1080 30 fps saja. Jadi dua-duanya ini hanya perekaman di 1080 30 fps saja mentoknya. Nah, langsung saja kita untuk ke pengujian bagian fotografi dan videografi dari si Galaxy A04 ini pada tayangan berikut ini.
Jujur aku bisa bilang untuk fotografi dan videografinya ya aku bisa bilang cukup saja. Jadi secara trending background juga harga 1 jutaan mau minta apa yang bagus banget ya nggak bisa juga, karena tuningan juga harganya mahal. Tuningan software itu mahal loh teman-teman. Kemudian dari segi kualitas video juga kestabilan bisa dibilang jangan berharap seperti itu, karena dia tidak punya OAS. Apalagi OAS itu rata-rata hanya digunakan untuk sekarang ini di handphone mid-range yang harga 5 jutaan ke atas atau 5 jutaan, atau yang flagship pastinya ada, tapi untuk kelas yang low entry level seperti ini kayaknya belum ada. Nah, yang terakhir, tapi belum tentu terakhir juga karena bakal ada verdict. Untuk baterainya sendiri, si Galaxy A04 ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan daya untuk mengecasnya yaitu di kisaran 15 watt saja. Dan berikutnya untuk waktu pengecasan bisa dibilang cukup lama, yaitu di 2 jam, sekitar 2 jam 30 menitan. Jadi ya aku bisa bilang kalau kalian melakukan aktivitas mungkin tidak berasa, tapi kalau ini dibawa daily driver cukup berasa banget kecasnya, kalian nunggunya agak lama. Tapi untuk mengakali hal itu, untuk si Samsung Galaxy A04 ini bisa dibilang cukup irit. Ya untuk SOT-nya hanya dikurang lebih di 6-7 jaman saja. Dan si handphone ini aku gunakan dalam keseharian yaitu menggunakan mobile hotspot dan sosial media enteng-entengan saja. Jadi aku jarang banget untuk bermain game di handphone ini. Yang terakhir, kita akan bahas soal verdict dari Galaxy A04 ini. Kita lihat untuk bagian desainnya terlebih dahulu. Bisa dibilang untuk desainnya sendiri untuk Galaxy A04 ini mengikuti desain dari kelas atasnya. Ya bisa dibilang cukup mewah, kayak keren aja, looknya di mata tuh enak banget. Tombol-tombol yang disiapkan pun cukup lengkap. Kemudian port yang digunakan pun sudah tergolong bagus, yaitu ada Type-C. Kemudian masih ada jack audio 3,5 mm yang bisa dibilang itu di tahun 2003 itu cukup bagus. Kemudian dari segi sound, aku bisa bilang ya cukup-cukupan saja. Apalagi karena ia hanya mono speaker, jadi tidak bisa berharap lebih. Suaranya kenceng, treble-nya mantap, bassnya mantap. Jangan berharap seperti itu deh. Tapi untuk mendengarkan musik sehari-hari ya masih oke saja, karena ya bisa dibilang tidak jelek-jelek amat juga ya masalahnya. Jadi masih oke. You're not dead, you just been separated from your physical form. Wait, my physical? What? Kemudian dari segi layarnya hanya SD Plus saja nih. Tapi sayangnya aku bisa bilang untuk si SD Plus-nya ini, wah nggak main-main sih, karena berasa seperti Full HD. Ya meskipun tidak sebagus Full HD yang beneran, tapi layarnya ini sudah memang enak dilihat di mata. Dan memang tujuannya handphone ini bukan untuk seperti kalian untuk bermain game. Karena kita lanjut saja untuk ke pembahasan verdict tentang prosesornya. Ya, prosesornya aja aku jujur kurang tahu namanya, tapi didesain memang untuk bukan game. Untuk setting-settingan yang didapat pun tidak bisa mentok gitu loh teman-teman. 40 atau 50 fps saja nggak bisa gitu loh, hanya mentok-mentok di 40 saja lah game Mobile Legends. Untuk soal UI memang tidak bisa dipungkiri, salah satu UI yang menurutku paling favorit aku gunakan karena bisa dibilang cukup simple, ringkes, dan smooth. Kemudian untuk dari sisi baterai aku bisa bilang jumbo baterainya, dan meskipun baterainya jumbo, SOT yang didapatkan pun cukup lumayan tinggi. Kemudian dari sisi charging aku jujur kurang seneng karena ngecasnya cukup lumayan lama, di tadi 2 jam 30 menitan. Kalau kalian memang sabar menunggu, it's okay. Tapi kalau aku pribadi, aku biasanya tinggal saja. Karena aku nggak sabaran dalam menunggu ngecas handphone. Dan kemudian dari sisi fotografi dan videografi, kalau kalian bisa minta, mbok bisa 60 fps, videonya stabil, dan DPI-nya at least lebih bagus lah. Sayangnya nggak bisa nih di handphone ini. Karena apa? Kita melihat tentang budget harga juga. Kalau kalian ingin meminta hal-hal seperti itu, mending kalian beli yang seri mungkin A33 atau A34 atau A54 atau A74 atau A73. Dijamin kalau itu memang pasti bagus hasilnya. Tapi kalau yang di rentang harga 1 jutaan ke 2 jutaan, aku rasa untuk Samsung mending kalian jangan memikirkan soal performa atau videografi-fotografi.
Tahu nggak sih, menurutku pribadi handphone ini hanya ditujukan oleh orang kantoran. Kayak seperti apa sih? Menjawab balasan chat WA, kemudian paling denger musik kecil-kecilan menggunakan headset gitu ya. Kemudian ada lagi dokumen-dokumen yang perlu disimpan di dalam handphone ini karena memiliki memori eksternal yang bisa sampai 1 TB. Tujuan dari handphone ini menurutku ya dari fasilitas kantor saja, bukan untuk gaming seharian atau kalian ingin mendengarkan musik dengan suara yang mantap atau mungkin layarnya jernih sampai 120 Hz. Sayangnya tidak ada di sini gitu loh. Jadi langsung saja, kalau kalian ingin memilih handphone ini karena game, jawabannya salah besar. Tapi kalau kalian butuh handphone ini untuk kalian kerja, untuk kantoran, atau kalian gunakan untuk anak-anak saja, aku rasa masih cukup oke. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini, video aku mereview Samsung Galaxy A04 ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, yaudah share video ini aja ke teman-teman kalian. Dan aku Robert Adrian, pamit sendiri. Bye. Kayak serinya loh, apa yang Blackpink gitu loh, yang warnanya pink gitu.